Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera berkah dalem. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bahan kita kali ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Menurut kamu, siapakah aku ini? Ya, ini pertanyaan Yesus juga kepada kita. Siapa Yesus bagi kita? Baik saudara-saudari, sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe dan share dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, lalu bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, kata orang. Ya. Itu sama kalau kita ditanya siapa Yesus bagi kita, kita akan menjawab berbagai macam gelar yang ada pada Yesus. Yesus Gembala, Yesus Penebus, ya. Tetapi apakah itu berasal dari hati kita sendiri ataukah itu dari para guru kita, dari romo, dari suster yang mengajar, dari katekis yang mengajar, ya, dari sekolah atau membaca buku. Tapi kalau menurut hati kita sendiri itu siapa ya sebenarnya Yesus? Nah, para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari antara para nabi. Nah, demikian juga ya, seperti kita seringkali juga seperti itu. Nah, masalahnya Yesus ingin mengetahui lebih dalam apa yang ada dalam hati para muridnya. Apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jawaban Petrus yang bisa dikatakan menjadi wakil dari antara para murid ini, dia bisa menangkap Yesus Sang Mesias. Dia menangkap Yesus anak Allah yang hidup. Ini memang jawaban yang diharapkan oleh Yesus. Ya, tetapi apakah itu dari Simon sendiri? Ya, kita akan melihat selanjutnya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, kata Yesus ya. Setelah Simon menjawab itu, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Meskipun itu tadi adalah kata-kata Simon Petrus ya, tetapi pernyataan itu karena ia dikaruniai oleh Bapa. Jadi boleh dikatakan itu adalah Bapa sendiri yang menyatakan hal tersebut melalui pribadi Simon Petrus ya. Bapakku yang di surga. Ya, kita menafsirkan teks hanya sekedar letterlek ya, mengikuti kutipan kitab suci ya, tidak lebih dari itu ya. Yang mengatakan itu adalah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yang pertama-tama mendirikan jemaat. Ya, disinilah kita percaya ya, bahwa Yesus mendirikan gereja. Ya. Gereja apa? Ya, Yesus tidak menyebut gereja apa ya, tetapi di sini bahwa jemaatku dalam pengertian ini, inilah jemaat yang cikal bakalnya kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan itulah gereja, karena pernyataan Yesus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang. Artinya apa? Di atas kata-kata yang teguh itu tadi, Yesus mendasarkan pendirian jemaatnya. Dan apa jaminannya? Alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa sekali ya, alam maut tidak akan menguasainya.
Dalam gereja kita, gereja Katolik, inilah yang juga kita yakini saatnya Yesus mengawali pendirian jemaat. Tidak disebut sebagai jemaat Katolik ya, tetapi inilah cikal bakal yang kita yakini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan ini yang luar biasa juga ya, setelah pernyataan Simon Petrus yang seperti itu, tidak tanggung-tanggung ya, Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Banyak orang atau bahkan beberapa denominasi menolak ini sebagai kuasa yang diberikan kepada Petrus, dan dari situlah kemudian kepada Petrus dan penggantinya yang kita yakini ini adalah ya, Petrus sebagai paus pertama, lalu para paus dan penggantinya. Ya boleh saja mereka menolak, ini keyakinan kami yang seperti ini ya. Luar biasa ya, Yesus memberi kunci kerajaan surga kepada Petrus. Yang diikat di dunia terikat di surga, yang dilepaskan di dunia terlepas di surga. Kuasa yang luar biasa dari Yesus kepada Petrus dan para penggantinya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah ini sedikit aneh memang ya. Kiranya Yesus tidak ingin ya bahwa nanti orang-orang itu mencari Yesus dengan motivasi yang salah. Ya karena Mesias pada masa itu dimengerti sebagai Mesias politik, sang penyelamat dalam pengertian politis yang akan membawa kemakmuran, damai sejahtera secara politis. Nah, ini Yesus tidak mau. Ya, tetapi sebenarnya ya ketika disebut Yesus melarang murid-muridnya, berarti murid-muridnya tahu ya bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya. Mesias seperti yang digambarkan oleh Yesus ya, bukan seperti gambaran orang Israel pada waktu itu. Ya, Yesus juga tidak ingin ya murid-muridnya salah mengerti bahwa dia adalah Mesias yang semata-mata jasmaniah atau bersifat duniawi. Ia adalah sang pembebas, tetapi bukan hanya pembebas dari penjajahan Romawi, namun pembebas dari penjajahan dosa yang akan membawa keselamatan kepada umat manusia. Lalu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dibangkitkan. Nah, pergi ke Yerusalem ya di dalam Injil berarti Yesus memang siap untuk menanggung banyak penderitaan. Ini tidak mudah ya dimengerti oleh para murid ya, bahwa Yesus yang adalah Mesias sekarang harus menderita. Apalagi dari imam-imam, kepala para tua-tua dan ahli Taurat. Yesus yang adalah Mesias akan dibunuh. Ini sulit dimengerti. Mesias kok dibunuh? Ya. Mereka tidak melihat ini akan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi fokus mereka terlalu terpancang pada penderitaan dan Yesus yang dibunuh. Ya. Harusnya Yesus yang bangkit. Makanya Petrus sampai-sampai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tidak mungkin akan menimpa engkau. Ini sangat manusiawi ya. Tidak akan menimpa engkau. Itu pikiran Petrus. Tetapi ternyata Yesus memberikan teguran yang sangat keras kepada Petrus. Nyahlah iblis. Bayangkan ini. Sebelumnya dikatakan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dalam momen yang tidak lama disebut iblis. Ya, tadi yang menyatakan pikiran engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu berasal dari Bapa. Sekarang kata-kata yang ini
dimasuki oleh kata-kata yang bersifat pemikiran dari yang jahat, pemikiran iblis. Ini suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Loh, Yesus mengingatkan supaya Petrus itu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya. Ternyata Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan ya bahwa Yesus bagi kita itu siapa? Yesus yang adalah penyelamat, Yesus yang adalah Mesias, yang sebenarnya sudah jelas dan telah menebus kita. Apakah kita juga masih menghayatinya seperti itu? Ataukah kadang-kadang kita berpikir seperti Petrus ini, Yesus yang adalah Mesias itu tidak boleh menderita sengsara. Itu berarti teologi kita tentang keselamatan itu menjauhkan diri dari teologi salib. Dan itulah yang seringkali juga kita hayati dalam kehidupan. Ya. Kita mau hidup mulia, kita mau hidup bersama Yesus, tetapi tidak mau memikul salibnya. Ya, kita mau bersama Yesus, tetapi tidak ingin bahwa kita harus berjuang. Ya. Maka bersama Yesus kita diingatkan lagi, ya, Yesus Sang Mesias, dialah penyelamat kita. Selamat merenungkan ya, bacaan Injil ini. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.